seputar dunia komunikasi jurnalistik dan media digital. Host bernama Adel Lutfi. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kompetensi wartawan di era digital. Di zaman sekarang, informasi sangat melalui media sosial di internet. Karena itu, wartawan dituntut bukan hanya cepat, tetapi juga akurat dan profesional. Nah, untuk membahas topik ini, hari ini sudah hadir narasumber hebat bersama kita. Perkenalkan narasumber pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andro Maulana. Saya seorang mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Riau, dan saya aktif di bidang jurnalistik serta media digital. Dan juga narasumber kedua kita. Halo juga, saya Emani Putra. Saya seorang mahasiswa ilmu komunikasi dan saya aktif di bidang jurnalistik serta media digital. Halo Mama. Nah, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Boleh diperkenalkan pas sudah. Oh ya, kita dan mulai. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu nih, abang kakak. Menurut abang Ali, apa yang dimaksud dengan kompetensi wartawan? Menurut saya, kompetensi wartawan adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Bukan hanya kemampuan menulis, tapi juga kemampuan mencari fakta, wawancara, memahami etika jurnalistik, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Oh, berarti tanggung jawab wartawan itu cukup besar ya? Betul sekali, karena berita yang dipublikasikan bisa mempengaruhi opini publik dan kehidupan masyarakat. Menurut Kak Adit nih, apa pentingnya kompetensi bagi seorang wartawan? Sangat penting. Kompetensi membuat wartawan mampu bekerja secara profesional dan dipercaya publik. Kalau wartawan itu tidak kompeten, informasi yang disampaikan bisa salah satu atau bahkan menyesatkan. Jadi kompetensi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap media. Gitu. Benar. Selanjutnya jelaskan lagi itu apa yang dimaksud oleh Adit tadi, Bang Al? Benar, kredibilitas media sangat bergantung pada kualitas wartawannya. Nah, kemampuannya apa saja yang dimiliki wartawan itu saat ini, Bang? Yang pertama, tentu kemampuan menulis berita dengan baik dan jelas. Kemudian, menjadi wawancara untuk menggali informasi dari narasumber. Oke, menurut Kak Adit? Selain itu, wartawan juga harus memiliki kemampuan verifikasi informasi di era digital. Sekarang hoax mudah menyebar. Benar sekali sih, Kak Adit. Sekarang kita berita perlu cepat sekali viral. Karena itu, wartawan harus memastikan informasi yang diperoleh benar sebelum dipublikasikan. Kalau soal teknologi bagaimana, Bang Al? Teknologi juga penting. Wartawan modern dituntut bisa menggunakan kamera, media, editing video, bahkan membuat podcast dan konten digital. Jadi sekarang wartawan harus multitasking ya, Mas? Iya, sekarang banyak media membutuhkan wartawan yang bisa bekerja di berbagai platform. Menurut Kak Adit nih, apa tantangan terbesar sebagai wartawan di era digital? Tantangannya itu terbesar adalah tekanan kecepatan informasi. Media dituntut cepat menangkap berita tetapi tetap harus akurat. Kadang masyarakat lebih percaya media sosial daripada berita resmi ya, Kak Adit? Betul, padahal informasi di media sosial belum tentu benar. Berarti mental wartawan juga harus kuat. Gimana menurut Bang? Iya, sangat penting. Wartawan harus profesional dan tidak mudah terpengaruh tekanan. Selain itu, wartawan juga menghadapi tantangan komentar negatif, tekanan publik, bahkan ancaman saat melakukan liputan tertentu. Berarti ini ada pertanyaan apa nih, Kak Adit? Maaf, tips menjadi wartawan kompeten nih. Nah, untuk mahasiswa komunikasi atau anak muda yang ingin menjadi wartawan, apa tipsnya? Pertama, biasakan membaca dan mengikuti perkembangan informasi. Kedua, rajin latihan menulis dan belajar bicara dengan baik. Kemudian jangan takut mencoba pengalaman organisasi perkampus dan magang media. Dan yang paling penting, pegang etika jurnalistik dan selalu jujur dalam menyampaikan informasi. Oh gitu ya. Wah, pembahasan kita lumayan seru ya, Adit.
Oke, selanjutnya kalau kita bicara dunia digital ini, tentu etika juga menjadi sangat penting ya, Pak. Ya betul sekali, di era digital wartawan harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi karena penyebarannya sangat cepat. Itu apa saja bentuk etika yang wajib dijaga oleh wartawan? Ini ada. Yang paling utama adalah menyampaikan berita berdasarkan fakta, tidak menyebarkan hoax dan tidak memihak tanpa alasan yang jelas. Berarti wartawan harus netral ya? Iya, wartawan harus mampu menjaga objektivitas agar masyarakat mendapatkan informasi yang adil dan terpercaya. Selain itu, wartawan juga harus menghormati privasi narasumber dan tidak membuat judul yang menyesatkan hanya demi mencari perhatian. Karena sekarang banyak sekali ya yang di dunia terlalu. Betul. Itu yang sering disebut clickbait. Jika dilakukan terus-menerus, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap media. Jadi selain cepat dan kreatif nih, wartawan juga harus menjaga integritas ya. Tepat sekali. Integritas adalah modal utama seorang wartawan profesional. Oke, sebenarnya sekarang media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Bang Ali, bagaimana pengaruh media sosial terhadap dunia jurnalistik? Pengaruhnya sangat besar. Media sosial membuat informasi lebih cepat tersebar dan memudahkan wartawan mendapatkan isu atau peristiwa terbaru. Berarti media sosial juga membantu kerja wartawan ya? Tentu membantu, tetapi juga memiliki risiko. Informasi yang viral belum tentu benar, sehingga wartawan tetap harus melakukan verifikasi. Selain itu, media sosial membuat masyarakat sekarang bisa ikut menjadi penyebar informasi. Semua orang bisa mengunggah berita atau video kejadian tertentu. Jadi persaingan informasi semakin ketat ini. Betul. Karena itu, media harus mampu menjadikan berita yang lebih akurat, mendalam, dan terpercaya dibanding informasi di media sosial. Kalau untuk wartawan sendiri, apakah media sosial penting untuk personal branding ini? Sangat penting. Banyak wartawan sekarang membangun citra profesional melalui media sosial dengan membagikan hasil liputan dan edukasi informasi. Menarik sekali nih. Jadi media sosial bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi wartawan modern ya. Benar sekali. Sebagai penutup diskusi inti kita hari ini, apa harapan Kakak untuk menunjukkan untuk dunia jurnalistik di masa depan? Saya berharap dunia jurnalistik tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat, meskipun perkembangan teknologi terus berubah. Karena ya sekarang masyarakat sangat membutuhkan informasi yang benar ya. Betul. Di tengah banyaknya informasi palsu, peran wartawan profesional semakin penting. Saya juga berharap generasi muda lebih tertarik mempelajari jurnalistik dan memahami pentingnya etika dalam media. Berarti bukan hanya soal terkenal media sosial, tapi juga soal tanggung jawab menyampaikan informasi ya. Ya, menjadi wartawan bukan sekadar membuat berita viral, tetapi bagaimana informasi itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Pesannya sangat bagus sekali ya. Menurut ini selanjutnya dari Bang. Semoga media Indonesia semakin berkualitas, independen dan mampu memberikan edukasi positif kepada masyarakat. Amin. Semoga dunia jurnalistik berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Di era digital sekarang informasi sangat mudah tersebar. Menurut Bang Al nih sama Kak Adi, berapa penting verifikasi bagi wartawan? Menurut Bang? Verifikasi adalah bagian paling penting dalam jurnalistik. Wartawan tidak boleh percaya pada informasi yang beredar tanpa mengecek kebenaran. Karena sekarang banyak berita viral ya nih, Kak Adi, ternyata tidak benar ya. Betul sekali. Kadang informasi yang belum jelas sebenarnya langsung dibagikan pada orang. Disinilah peran wartawan untuk memastikan fakta sebenarnya. Biasanya bagaimana cara wartawan memverifikasi? Dengan mencari sumber resmi, melakukan wawancara langsung, mengecek data dan membandingkan informasi dari beberapa pihak. Iya. Iya, tapi berarti prosesnya cukup panjang ya? Iya. Tetapi seperti kita disampaikan bisa dan tidak merugikan masyarakat. Kalau menurut Bang Ali, apa
sebagai bentuk menyampaikan informasi kepada publik melalui berita, masyarakat bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi wartawan yang juga membantu masyarakat memahami situasi ya. Betul. Selain memberikan informasi, wartawan juga dapat menjadi pengawas sosial terhadap kebijakan atau masalah yang terjadi. Menurut ini, Kak Adit? Karena itu, wartawan sering disebut sebagai pilar demokrasi. Mereka membantu keterbukaan informasi di masyarakat. Oh, wah, ternyata nih tugas wartawan cukup besar ya Kak Adit. Sangat besar. Maka wartawan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sekarang teknologi berkembang sangat cepat. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap dunia jurnalistik? Teknologi membuat proses peliputan menjadi lebih mudah dan cepat. Wartawan sekarang bisa mengirim berita langsung dari lokasi menggunakan smartphone. Berarti alat kerja wartawan juga berubah ya? Iya, dulu wartawan lebih banyak menggunakan kamera dan alat rekam sederhana. Sekarang semuanya bisa dilakukan melalui perangkat digital. Apakah teknologi juga membantu penyebaran berita nih? Tentu, dengan internet berita bisa dibaca masyarakat hanya dalam hitungan detik. Tetapi tantangan juga semakin besar ya Kak Adit? Benar, karena persaingan informasi semakin cepat, wartawan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mengapa kebebasan pers nih? Selanjutnya nih kita bahas mengapa kebebasan pers penting, Kak Adit? Kebebasan pers adalah media dan wartawan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tekanan intimidasi. Gitu ya. Mengapa pers itu sangat penting masyarakat? Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka. Apakah kebebasan pers berarti wartawan bebas menulis apa saja? Tidak juga. Kebebasan pers tetap harus disertai tanggung jawab dan memenuhi etika jurnalistik. Jadi tetap ada batasannya ya Kak Adit? Betul, wartawan harus tetap menghormati hukum, privasi, dan kepentingan publik. Selama menjadi wartawan atau berkecimpungan di media nih, pasti ada pengalaman menarik ya, boleh diceritakan sedikit nih. Pernah waktu saya harus melakukan liputan dalam kondisi hujan deras dan lokasi cukup sulit dijangkau. Wah, berarti bisa itu sangat menantang ya? Iya, tapi itu menjadi pengalaman berharga karena wartawan memang harus siap di berbagai kondisi. Menurut ini, Kak Adit? Kalau saya pernah melakukan wawancara mendadak dengan narasumber penting dan harus cepat menyusun berita sebelum deadline. Apakah pemberian wartawan selalu dilakukan sendiri? Sangat penting. Wartawan harus mampu bekerja cepat tetapi tetap teliti. Berarti kemampuan berpikir cepat juga gitu ya. Berapa cepat juga penting itu? Kan tidak dalam dunia ini kemarin biasa siapa saja yang terlibat nih, Kak Adit. Dan terlibat ada perawatan, editor, kameramen, hingga di produksi yang saling bekerja sama menghasilkan berita. Berarti komunikasi antar tim harus baik ya, Pak? Betul, jika komunikasi tidak benar baik, proses produksi berita bisa terganggu. Jadi selain kemampuan bekerja juga penting ya nih. Iya, karena media adalah pekerjaan kolaboratif. Oke, ini kan selanjutnya kan membahas tentang hoax dan disinformasi hoax. Sekarang hoax sangat mudah ditemukan di media sosial. Bagaimana wartawan menghadapi hal ini? Wartawan harus menjadi sumber informasi yang terpercaya dan membantu meluruskan berita palsu. Kadang masyarakat sering memberikan berita asli dan palsu ya, Kak? Betul, karena itu edukasi literasi media juga penting bagi masyarakat. Apa dampak hoax jika terus menyebar ini? Bisa menimbulkan kepanikan, konflik, bahkan mencurigakan banyak pihak. Berarti tugas wartawan sekarang semakin berat ya? Iya, tetapi juga semakin penting bagi masyarakat. Selanjutnya nih, tentang hoax ini kita membahas tips membangun karir di dunia hoax. Untuk anak muda yang masuk dunia media, apa tipsnya nih dari Pak?
Tips dari saya, mulailah dari belajar menulis dan aktif mencari informasi terbaru. Kemudian, jangan malu mencoba pengalaman organisasi, magang, atau membuat konten sendiri. Apakah portofolio penting nih, Bang? Sangat penting, hasil tulisan atau karya jurnalistik menjadi nilai tambah untuk kita. Oh, bagaimana dengan kemampuan komunikasi? Itu juga wajib. Wartawan harus mampu berbicara dengan baik dan percaya diri saat bertemu narasumber. Oh, menurut bahasan selanjutnya nih, media dan edukasi masyarakat. Selain memberikan informasi, apakah media juga memiliki fungsi edukasi, Bang? Tentu saja, media dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berita dan program edukatif. Contohnya seperti apa tuh, kan? Misalnya, informasi kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan isu sosial manfaat bagi publik. Oh, berarti media punya pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat ya? Betul, karena itu media harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi. Oke. Tetapi apakah ada resikonya nih? Tetap bukan dulu. Kita bahas tentang citizen jurnalis nih. Sekarang banyak masyarakat desa yang ikut membagikan informasi di internet. Bagaimana pendapat Bang? Menurut saya, itu hal positif karena masyarakat bisa menyampaikan informasi dari lokasi kejadian. Tetapi apakah ada resikonya kan? Ada, jika informasi tidak diverifikasi, bisa jadi penyebaran berita palsu. Jadi citizen jurnalis ini tanggung jawab ya? Mana? Betul, semua orang menyebarkan informasi harus memahami pentingnya fakta dan etika. Selanjutnya nih, kita membahas sedikit lagi nih pesan untuk pendengar podcast Sos. Sebelum kita menutup podcast ini, mungkin ada pesan terakhir untuk para pendengar nih, Bang. Saya berharap masyarakat lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Dan untuk anak-anak, jangan takut belajar jurnalistik karena dunia media terus berkembang dan membutuhkan generasi kreatif serta bertanggung jawab. Terima kasih nih Bang Al, Kak Adit, terima kasih banyak ya atas pesan dan juga sudah dibagikan hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Oke, senang bisa berbagi di podcast kali ini ya. Dan terima kasih juga nih untuk seluruh pendengar podcast Suara Media. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.